Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Kita lanjutkan kajian kita berkaitan dengan surat Al-Muzammil. Dikemukakan di dalam ayat tersebut, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wasbir ala ma yaquluna wahjurhum ajran jamila. Dan bersabarlah engkau atas apa-apa yang mereka sedang dan akan katakan. Wahjurhum hajran jamila, dan tinggalkanlah dan jauhkanlah mereka dengan cara-cara yang baik. Tinggalkanlah mereka, jauhkanlah mereka dengan cara-cara yang baik. Wazarni wal mukadzibina ulin na'mati wa mahilhum qalila, dan biarkanlah aku saja wal mukadzibina, dan orang-orang yang mendustakan ulin na'mati, yang memiliki berbagai macam kenikmatan, yang memiliki berbagai macam kemewahan. Wa mahilhum qalila, dan biarkanlah mereka qalilan, sebentar, dalam waktu yang sedikit saja. Inna ladaina ankalan wa jahiman, sesungguhnya di sisi kami ada belenggu dan neraka yang menyala-nyala. Wa ta'aman za ghussatin wa azaban alima, dan makanan yang menyumbat kerongkongan. Wa azaban alima, dan azab yang pedih. Yauma tarjuful ardu wal jibalu wa kanatil jibalu kasiban wa kanatil jibalu kasibam mahila. Hari yang berguncang keras bumi dan gunung-gunung, dan adalah gunung-gunung seperti onggokan pasir yang dicurahkan. Inna arsalnaka ilaikum rasulan, sesungguhnya kami telah mengutus kepada kalian seorang rasul. Nah, itulah ayat-ayat yang akan kita bahas pada pagi hari ini. Ayat-ayat yang berkaitan dengan masalah neraka. Dikemukakan wazarni wal mukadzibina ulin na'mati wa mahilhum qalila, dan biarkanlah aku saja bertindak terhadap orang-orang yang mendustakan itu, orang-orang yang mempunyai kemewahan, dan beri tangguhlah mereka barang sebentar. Tangguhkanlah mereka barang sebentar. Jadi ayat ini diturunkan berkaitan dengan orang-orang sombong daripada Quraisy dan orang-orang yang mengolok-olok dari para pembesar-pembesar Mekah. Makanya dikatakan ulin na'mati, dan biarkanlah aku saja bertindak terhadap orang-orang yang mendustakan itu, orang-orang yang mempunyai kemewahan, dan beri tangguhlah mereka barang sebentar. Wazarni wal mukazzibin
dan biarkanlah aku saja bertindak terhadap orang-orang yang mendustakan itu, yakni serahkan mereka kepadaku, serahkan mereka kepadaku, biar aku saja yang bertindak atas mereka, dan jangan lagi engkau pedulikan mereka, ya Muhammad, gak usah engkau pedulikan mereka, sebab cukuplah aku yang mengurus mereka dan membalas perbuatan mereka untuk engkau. Udah aku saja, kata Allah, udah aku saja yang akan mengurus mereka, dan akulah yang akan memberikan pembalasan kepada mereka atas apa yang mereka lakukan terhadap engkau, wahai Rasul. Ulin na'mati, orang-orang yang mempunyai kemewahan, orang-orang mempunyai berbagai macam kenikmatan. Ulin na'mati, yakni orang yang berada, orang-orang yang berada dalam kekayaan, kelapangan, kemewahan, dan kenikmatan dunia. Emang rata-rata orang-orang yang model begini itu sombongnya luar biasa. Suka memperolok-olok orang yang lemah. Orang kaya suka memperolok-olok orang miskin. Para penguasa suka memperolok-olok rakyatnya sendiri, suka memperolok-olok orang yang lemah. Gitu. Nah, Kanjeng Nabi ini diperolok-olok oleh mereka, oleh para pembesar Quraisy di Mekah, dan juga orang-orang sombong, orang-orang kaya daripada penduduk Mekah, khususnya orang-orang Quraisy. Dah, biarkan saja, kata Allah, biar aku yang mengurusi mereka, biar aku akan membalas kepada mereka atas apa-apa yang mereka lakukan terhadap engkau, wahai Rasul. Wa mahilhum qalilan, dan beri tangguhlah mereka barang sebentar. Tangguhkanlah mereka barang sebentar sampai datang ajal mereka. Kan manusia ini nggak ada yang kekal kecuali Allah. Makhluk itu nggak ada yang kekal, Allah lah yang kekal. Mereka orang-orang pembesar, orang-orang Quraisy, para pemuka-pemuka Quraisy yang sombong-sombong itu pasti ada ajal, ada waktu yang memang telah ditentukan oleh Allah. Kullu ummatin ajalun. Kan begitu ya, Kong ya. Setiap umat itu, setiap manusia itu pasti ada ajal. Tunggu aja ajalnya. Kullu nafsin za'iqatul maut. Jadi wa mahilhum qalilan, dan beri tangguhlah mereka barang sebentar. Satu kaul mengatakan kapan, sampai kapan diberikan tangguh? Sampai datang ajal mereka, sampai datang kematian mereka. Setelah mereka mati, mereka tidak akan bisa memperolok-olok engkau, wahai Kanjeng Nabi. Setelah mereka mati, mereka tidak akan bisa mendustakan engkau. Nah, urusannya nanti kalau orang udah mati, urusannya udah deh, urusan akhirat. Dan pada saat itu, ketika dia sudah berada di akhirat, terus ada hari hisab dan hari pembalasan, maka Allah akan memberikan pembalasan kepada mereka atas perbuatan mereka menghina, mengejek, dan memperolok-olok Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian pendapat lain mengatakan yang berkaitan dengan dan berikanlah dan beri tangguhlah mereka barang sebentar, yakni sampai turunnya azab bagi mereka di dunia. Sunnatul awwalun, itu Allah sudah memberikan azab kepada orang-orang yang terdahulu, yang mereka mendustakan para nabi dan rasul,
mengejek, menghina para nabi dan rasul, maka turunlah azab kepada mereka ketika mereka belum mati, ketika mereka masih berada di dunia dalam keadaan hidup. Lihat bagaimana Allah mengajab kaumnya Nabi Lut alaihi salam di kota Sodom, di mana mereka tidak beriman kepada Lut, tidak percaya kepada Lut. Mereka mengejek dan menghinakan Lut alaihissalam. Lihat bagaimana kaumnya Nabi Saleh alaihissalam ditimpakan oleh Allah azab. Ya. Nah, kaumnya Nabi Lut ditimpakan azab, kaumnya Nabi Saleh juga ditimpakan azab akibat kedurhakaan mereka. Akibat kedurhakaan mereka kepada para nabi dan rasul. Makanya di dalam ayat ini yang berkaitan dengan dan beri tangguhlah mereka barang sebentar, ada kaul yang mengatakan kapan tuh penangguhan tersebut? Sampai turunnya azab bagi mereka di dunia, sebagaimana yang Allah ajab kepada kaum-kaum atau orang-orang yang terdahulu yang durhaka kepada para nabi dan rasul. Kemudian dikemukakan kembali inna ladaina ankalan wa jahiman. Karena sesungguhnya pada sisi kami ada belenggu-belenggu yang berat dan neraka yang menyala-nyala. Di sisi kami ada belenggu-belenggu yang berat dan neraka yang menyala-nyala. Kemukakan oleh mufasir inna ladaina ankalan. Inna ladaina ankalan, karena sesungguhnya pada sisi kami ada belenggu-belenggu yang berat. Maknanya adalah terhadap belenggu-belenggu yang berat ini adalah al-ankal, yakni berbagai macam azab yang keras. Kami memiliki azab yang keras. Di sisi kami, kata Allah, ada azab yang keras yang memang kami sediakan bagi mereka saja yang kafir, bagi siapa saja yang kufur, bagi siapa yang tidak beriman kepada para nabi dan rasul. Di sisi kami ada azab yang keras bagi mereka yang suka memperolok-olok para nabi dan rasul, bagi mereka yang suka mengejek dan mendustakan para nabi dan rasul. Jadi yang dimaksud dengan belenggu di sini adalah yakni berbagai macam azab yang keras, siksa yang berat yang kami jadikan siksaan bagi orang yang terus-menerus berada di atas apa yang membuat murka Allah. Allah itu murka. Ya, Allah murka kepada para manusia yang suka mendustakan nabi, mengingkari para nabi dan rasul, mengejek dan memperolok-olok para nabi dan rasul. Para nabi dan rasul itu kan adalah pilihan Allah. Manusia pilihan. Enggak semua manusia bisa menjadi nabi dan rasul, hanya orang-orang tertentu yang memang sengaja dipilih oleh Allah. Dan bagi siapa saja yang menyakiti para nabi dan rasul, bagi siapa saja yang menghina para nabi dan rasul, mendustakan para nabi dan rasul, tidak beriman kepada para nabi dan rasul, maka bagi mereka ada azab yang sangat berat, ada azab yang sangat besar. Ya, di sisi kami ada azab yang sangat keras dan berat. Wa jahiman, dan neraka. Ada azab dan juga ada neraka di sisi kami, yakni apa yang bergejolak yang mereka akan dilemparkan ke dalamnya. Jadi neraka itu adalah api yang sangat bergejolak, api yang sangat bergejolak, yang sangat menyala-nyala, di mana mereka itu akan dilemparkan ke dalam neraka bagi orang-orang yang suka mencela, mengejek dan memperolok, mendustai para nabi dan rasul. Dilemparkan mereka nanti ke dalam neraka.
yang apinya bergejolak, yang apinya menyala-nyala. Wa ta'aman za ghussatin wa azaban alima. Selain itu, di dalamnya juga ada makanan, dan makanan yang menyumbat di kerongkongan, dan azab yang pedih. Hah? Nah, iya makanya. Jadi di dalam neraka itu selain ada api yang sangat bergejolak, di dalamnya juga ada makanan yang bisa menyumbat kerongkongan, dan juga ada azab yang sangat pedih. Ya, makanya kita selalu bermohon kepada Allah, meminta kepada Allah, ya Allah, jauhkanlah kami daripada siksa api neraka, jauhkanlah kami daripada azab api neraka, dan masukkanlah wadakhilna fi jannatin naim, dan masukkanlah kami wahai Allah ke dalam surgamu yang penuh dengan kenikmatan. Wa ta'aman za ghussatin, dan makanan yang menyumbat di kerongkongan. Nanti di neraka ada makanan yang menyumbat kerongkongan, yakni makanan yang menyangkut di kerongkongan, yang tidak dapat dihilangkan atau dikeluarkan darinya. Masuk udah tuh makanan udah tersumbat di kerongkongan, nggak bisa dikeluarkan. Kita kan kayak orang kecekek, makanan coba kalau kita kelolodan habis. Ya kong ya, kalau kita kelolodan kan begitu, susah. Nyangkut di kerongkongan kelolodan. Yakni makanan yang menyangkut di kerongkongan yang tidak dapat dihilangkan atau dikeluarkan darinya. Karena pahit, buruk, amat tidak enak dan berbau busuk, seperti zakum dan makanan yang berduri. Kalau makanan berduri gimana? Nyangkut di kerongkongan kan robek. Nyangkut dia tuh makanan, bau pula, pahit, buruk, kagak enak. Loh, kong, Nah, makanan tersebut menyumbat kerongkongan kita. Wa azaban alima, dan azab yang pedih di dalam neraka. Ya. Yang selain apinya menyala-nyala, ya, ada juga di dalamnya azab yang pedih dan menyakitkan. Yakni azab ini akan diberikan pada hari kiamat bagi orang-orang kafir dan para pengingkar dakwah. Untuk orang-orang kafir dan orang-orang yang mengingkari dakwah. Memang tugas kita harus selalu dakwah dan dakwah, kaum. Tapi banyak sekali orang-orang yang gak suka dengan dakwah kita, dengan dakwah Islam. Nah, bagi mereka lah, orang-orang yang mengingkari dakwah kita, orang-orang yang tidak suka dengan dakwah, yang mengkufuri dan lain sebagainya, ada azab yang sangat pedih nanti di neraka Jahannam. Yauma tarjuful ardu wal jibalu wa kanatil jibalu kasibam mahila. Pada hari bumi dan gunung-gunung berguncangan. Pada hari bumi dan gunung-gunung berguncangan, dan menjadilah gunung-gunung itu tumpukan-tumpukan pasir yang berterbangan. Itu kejadiannya begitu kok, kejadian ya, kiamat. Ya. Gunung ini berterbangan, berhamburan. Padahal gunung itu kan kokoh dan kuat. Iya. Gunung itu kokoh dan kuat. Dalam satu kaul mengatakan bahwa gunung itu adalah penyeimbang dunia, penyeimbang bumi, sehingga bumi enggak oleng ke kanan, enggak oleng ke kiri.
Berarti itu gunung itu sangat kokoh dan kuat. Tapi pada hari itu gunung itu berguncangan, laksana pasir. Akhirnya bumi itu berguncangan dan berterbangan laksana pasir. Ya. Laksana pasir yang dicurahkan, seperti onggok pasir yang dicurahkan. Yauma tarjuful ardu wal jibalu wa kanatil jibalu kasibam mahila. Pada hari bumi dan gunung-gunung berguncangan dan menjadilah gunung-gunung itu tumpukan-tumpukan pasir yang berterbangan. Insyaallah ayat yang ini kita bahas besok. Kita bahas besok. Kalau kita diberikan umur panjang, sehat jasmani dan rohani. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Allah.